hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, seperti biasa di hari Kamis malam Jumat di pukul 20 kita semua bisa menyaksikan secara langsung yang langsung dipancar luaskan dari studio Arisalah Bandung. Kita akan coba untuk mengulas di majelis tazkiyah ini adalah ayat-ayat penggugah jiwa, di mana kita coba membahas beberapa tema-tema terkini, dan insya Allah hari ini kita akan coba membahas tentang keterusan dari beberapa minggu kemarin, ya, yaitu tentang kunci-kunci pembuka rizki. Nah, untuk tema kali ini yaitu infak dan sedekah, dan insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita semua yang telah hadir hari ini, yaitu Dr. Latif Awaludin. Beliau adalah salah satu anggota dari Dewan Syariah Nasional Pusat. Kemudian beliau juga seorang pengajar di beberapa fakultas syariah di Kota Bandung dan Jakarta juga. Dan beliau juga aktif di keorganisasian Persatuan Islam. Alhamdulillah beliau telah hadir hari ini. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Selalu semangat ya Ustadz ya. Harus. Ya. Meskipun sudah pukul 8 nih Ustadz, tapi alhamdulillah kita semua masih bisa terus ya bertolabul ilmi nih Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pecinta majelis tazkiyah, alhamdulillah kita masih berbicara tentang mafatihur rizki, ya, kunci-kunci pembuka rizki, ya. Hari ini orang masih berbicara mendebatkan persoalan usahanya, ya. Terus bagaimana ini sekolah, kuliah juga, gitu ya. Hampir orang itu pasti tidak lepas dari berbicara tentang persoalan rezeki. Rezeki yang sejatinya adalah konsep tauhid, gitu ya, yang harus dimaknai dengan benar, gitu ya. Jangan dimaknai secara sempit, bukan hanya sekedar uang rezeki itu, bukan hanya sekedar materi, tetapi ketika kita punya utang lalu yang nagih itu bager, itu teh rezeki. Sadari ya, itu juga rezeki. Ada keleluasaan. Apalagi misalkan sekarang ada kebijakan relaksasi, ya. Itu juga mungkin bagian dari rezeki juga. Termasuk misalkan anak-anak kita sekolah lalu ada kebijakan khususnya yang negeri, ya, tidak dipungut biaya di tingkat SMA. Per bulannya sudah khususon pandemi. Itu bagian dari rezeki juga. Jadi rezeki ini jangan dipersempit maknanya. Nah, untuk membuka pintu-pintu rezeki yang luas itu, kita dengan Allah itu sudah punya ikatan. Jadi hubungan kita dengan Allah ini, karena kita itu sudah pernah berjanji, ya, kita kan dengan Allah itu sudah berjanji, ya, di alam arwah itu, ya, bahwa Allah sebagai Rob kita, gitu ya. Dan Allah telah menjanjikan dalam firman-firmannya dalam Al-Quran bahwa salah satu pembuka pintu rezeki itu adalah infak dan sedekah. Makanya ada satu ayat nih buat kita kali ini sehari, ya, yaitu surat As-Saba ayat 39, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penggalannya aja ujungnya, wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu infakkan, ya, min syai'in,
seberapapun bahkan fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantikannya. Lalu ditegaskan lagi wahuwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi ayat ini subhanallah ya, khobar fi'li lalu dibalas lagi dengan khobar berita yang sifatnya fi'li ya, amaliyah, perbuatan. Lalu Allah balas dengan ketegasan lagi. Apa saja yang kamu infakkan, lagi, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Nah, ini kan janji Allah. Janjinya Allah. Nah, ini kan berbicara janji Allah, ini tergantung keimanan kita, kualitas keyakinan kita. Kita yakin nggak nih dengan janji Allah? Kalau nggak yakin mah susah. Jadi modalnya harus yakin bahwa pintu pengundang rezeki itu salah satunya adalah kualitas ibadah harta kita lewat infak, sedekah, termasuk zakat. Ibadah maliyah itu kan ada yang sifatnya wajib, lalu ada ukurannya, itulah zakat. Kalau terhitung ya. Kalau sudah kena, ya orang dagang sudah niat dagang sudah kena. Orang punya emas dan perak sekian gram, sudah nisab misalkan, sudah kena. Orang berternak domba 40 ekor sudah kena. Itu zakat. Nah, bedanya dengan infak apa? Kalau infak itu menurut para ulama ini sifatnya beda dengan zakat. Kalau zakat kan wajib, ada ukuran, lalu disalurkannya 8 asnaf. Kalau infak itu apapun harta kita, sebagian harta kita dikeluarkan, dan itu dalam kebaikan yang diridhoi Allah, dalam kebaikan, dan itu berdasarkan kebesaran kita, keridhaan kita, maka itulah sebut dengan infak. Dan infak itu nanti peruntukannya bisa untuk fisabilillah, bisa untuk membantu orang-orang lemah, saudara-saudara kita, gitu ya. Infak lebih luas. Jadi yang berhak menerimanya lebih luas ya Ustadz? Luas, apapun itu kebaikan, terutama memberi sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, yatim piatu, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini menarik ya Ustadz. Tadi kan zakat dengan infak, melihat dari bahwa zakat itu terhitung, ada beberapa ada nisabnya, beberapa juga ada haulnya gitu ya, beberapa zakat ini. Nah, bedanya infak dengan sedekah nih Ustaz. Nah, kita juga sering kadang-kadang Ustaz, infak dan dengan sedekah apa bedanya gitu ya. Kalau infak tadi ya, itu banyak digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu anjuran mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah dan untuk kepentingan yang menurut Islam itu baik. Kalau sedekah juga maknanya maknanya juga luas. Kalau infak lebih identik dengan materi. Kalau sedekah lebih luas. Jadi sedekah ini lebih luas, apapun bisa menjadi materi dan non materi ya, sebagai bukti keimanan kita, kejujuran kita. Bahkan senyuman pun sedekah nih Ustaz. Itu sedekah. Mengambil duri di jalan sedekah. Kalau ada yang berkonflik, kita damaikan, itu sedekah. Bahkan ada orang dolim, kita hentikan kedoliman itu pun sedekah. Nah, sedekah itu tadi materi dan non materi. Dan ada juga yang menilai bahwa infak sedekah itu sama. Cuman mungkin bedanya tadi, kalau infak itu dibedakan dengan zakat, sama-sama ibadah harta. Kalau zakat mah dana wajib, kalau infak mah sunnah, kan gitu ya. Tidak ada ukuran, infak mah silahkan. Dan infak itu tidak mesti orang yang punya orang kaya, infak. Termasuk sedekah juga. Nah, kalau sedekah tadi lebih luas, bisa materi dan non materi. Dan sedekah itu biasanya peruntukannya habis dibuang saat itu juga. Contohnya yang makanan. Iya. Nah, ini nih Ustadz, untuk infak dan sedekah tadi, bahwa tadi dijanjikan oleh Allah bahwa ketika kita mengeluarkan gitu ya,
di jalannya Allah, Allah akan menggantinya dan Allah akan memberikan rizki yang berlimpah. Boleh tidak nih Ustadz, ada pertanyaan yang cukup kritis gitu ya. Boleh tidak kita berinfak dan bersedekah itu mengharapkan balasan dari Allah? Nah, dan sepertinya menghitung-hitung gitu nih Ustadz. Kan ada di salah satu ayat bahwa dari 1 menjadi 7, dari 7 jadi 100 gitu. Jadi kalau sampai 7 kali lipat. Nah, kemudian dia berinfak misalkan 1 juta mengharapkan 700 juta gitu ya. Nah, itu boleh tidak Ustadz? Ya. Nah, sebelum ke sana, ini pertanyaan yang memang berat sekali. Banyak ini orang yang akhirnya tidak percaya dengan keajaiban sedekah. Saya sering sedekah, Ustadz, tetap saja bisnis saya tidak lancar. Akhirnya gitu kan. Ini perlu diluruskan gitu. Nah, ketika orang berinfak, sebenarnya kalau orang tulus berinfak gitu, ikhlas infaknya, maka Allah akan menggantikannya, dan itu juga didukung dengan doanya para malaikat. Ini ayat tadi itu ada penafsirannya, ya, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, itu ada dikuatkan dengan sebuah hadis ya. Rasulullah menyampaikan begini saudara ya, ma min yaumin yusbihul ibad fihi ila malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba itu ketika pagi hari, itu ya, kan dalam hadis itu kalau kita ini dapat rezeki pagi hari gitu ya. Ketika pagi hari, maka seorang hamba itu akan diiringi dengan 2 malaikat. Ya. Dan malaikat itu akan mengatakan begini, Allahumma a'ti munfiqan khala. Ya Allah, a'ti, berikanlah orang yang suka berinfak itu pergantian yang baik ya. Jadi kalau malaikat melihat seorang hamba itu pas pagi hari infak, maka malaikat ini mendoakan. Bayangkan kalau malaikat mendoakan dijabah, saudari. Pasti Ustaz. Dosa. Beda juga. Tidak ada hijab dosa ya. Kita itu kalau berdoa dari dijabah, yang salah satunya mungkin ulama introspeksi diri. Mungkin kita masih banyak dosa tadi. Nah, kalau malaikat mendoakan, kalau orang rajin infak, malaikat mendoakan, ya Allah berikanlah gantinya. Langsung kontan gitu ya. Dan sebaliknya, malaikat lagi akan mendoakan begini ya. Kalau ada hamba yang mumsik itu menahan, pelit, tidak mau infak, tidak, maka malaikat itu mendoakan apa? Terbalik. Kalau tadi khalapa, ganti, kalau ini talapa, binasakan. Bangkrutkan. Jadi orang-orang pelit itu sebetulnya didoakan juga sama malaikat, Ustaz. Bisa jadi. Orang yang anti sedekah, jalan anti infak itu, kenapa mungkin nanti dia itu bangkrut dan sebagainya? Bisa jadi tadi doa malaikat. Tapi orang yang rajin infak, malaikat ya Allah ganti, kasih bonus gitu, lebihkan. Tapi kalau yang mumsikan, ya tidak mau mengeluarkan untuk berinfak, binasakan, bangkrutkan. Nah itu doa malaikat tuh, kebayang doa malaikat ya. Nah itu memperkuat bahwa orang yang berinfak itu akan dibalas oleh Allah. Ditambah ada hadis lagi ya, anfik ya Adam, berinfaklah wahai ibnu Adam ya, anfik alaik, maka aku akan memberikan kamu balasannya infak. Jadi banyak riwayat yang memperkuat ayat tadi gitu. Nah sekarang kembali ke persoalan tadi, pertanyaan mendasar tadi. Saya sering infak sedekah tapi perasaan tidak bertambah nilai. Nah ini kenapa? Secara materi tidak bertambah nih Ustaz. Makanya perlu setiap ibadah itu dengan ilmu itu penting. Jadi dia itu sebenarnya tidak sadar. Mungkin dia karena tidak ikhlas. Kan ini prinsip ya. Amal soleh itu diterima kalau 2 kriteria
terpenuhi, yaitu kriteria dohir. Dohir itu mutabaah, harus sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua, kriteria batin, harus ikhlas. Itu standar. Mau sholat, mau infak, sedekah, haji, pokoknya setiap ketaatan maka harus memenuhi syarat ikhlas dan syarat mutabaah. Nah, sekarang tadi dia motivasi matematika sedekahnya jalan karena ustadz sering menyampaikan gitu kan, bahwa apapun yang kita sedekahkan infakkan pasti dibalas 7 kali lipat, tapi buktinya mana? Nah, ini perlu diluruskan pemahaman dia tentang rezeki. Disangkana matematika sedekah teh rekening bank. Tadi 1 juta jadi 700 juta gitu ya. Padahal rezeki Allah itu bukan hanya materi, non materi, dia sehat. Memang dia rezekinya biasa-biasa, tenama tapi dia sehat. Dia tidak kena kopi. atau diselamatkan ya Ustaz ya. Yang kedua, anaknya mudah diatur saloleh. Kalau ada orang yang uangnya banyak tapi pas menghadapi anak liar, bahkan harus mengeluarkan uang yang cukup besar ya. Kan? Jadi luluskan dulu ilmu dia tentang rezeki, dikonversi mungkin. Jadi balasan Allah itu tidak mesti dikonversi dengan nilai uang. Bisa jadi ketika kita rajin infak, balasan Allah itu kita semakin hari semakin tidak hubud dunya. Bisa jadi dia jadi orang yang waro juhud. Itu rezeki dia Allah. Kan rezeki yang paling mahal apa? Hidayah taufik. Jadi jangan matematika sedekahnya jangan seperti itu. Dan bisa jadi balasan Allah itu ditunda di akhir. Ditunda di tengah, bisa diganti bentuknya. Jadi luruskan dulu konsep rezekinya itu. Nah, sekarang supaya sedekah infak kita itu mutabaah ya, sesuai dengan contoh Rasul, maka ada 3 nih catatan, sadari ya. Biar sedekah infak kita itu berkualitas ya, bagus, ada 3 prinsip ya. Pertama, bersedekahlah ketika kita dalam keadaan sehat dan kuat. Ya. Jadi prinsip yang pertama nih ya, sedekah kita agar berkualitas. Bersedekahlah ketika kita dalam keadaan sehat dan kuat. Rasulullah pernah menyampaikan, antasoddaqo wa antas sohihun syahih. Sedekahlah engkau dalam keadaan sehat dan ketika ada. Kan orangnya kadang-kadang pas ayam makan merengkel gitu. lebar. Bahkan ngeluarin zakat juga lebar. Pas aduh, hayang mere kasih anu, ay pas itu tuh. Masalahnya ay pas ayam kan? Pas ayam tuh. Nah, makanya evaluasi gaya sedekah kita seperti apa. Nah, yang bagus itu tadi berdasarkan hadis Nabi, bersedekahlah dalam keadaan sehat dan kuat. Kuat di sini secara finansial juga bisa masuk ya. Iya, secara finansial. Yang kedua, ya, bersedekah itu ada etikanya. Tidak boleh membabi buta. Bersedekah pemajikan yang budak carerik dan begitu. Bersedekah itu setelah selesai menunaikan yang wajib. Oh, berarti harus yang wajib dulu diselesaikan. Al-afu ya. Al-afwa itu. Jadi infak yang bagus itu apa? Ketika ada lebih. Yang wajib sudah ditunaikan. Istri, dan nafkah itu kan kewajiban nafkah itu tanggung jawab suami ya. Siapa saja yang harus dinafkahi? Pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga pembantu, yang keempat binatang makhluk hidup yang ada di rumahnya dinafkah. Terus orang tua. Itu dulu selesaikan yang wajib dulu. Ada orang yang memang ingin kelihatan ahli sedekah, keluarganya diantep itu nggak bisa. Nah, kalau sudah yang wajibnya ditunaikan, zakatnya sudah ditunaikan, kan tadi infak sedekah itu kan sunnah. Kalau zakat kan wajib. Nah, ketika yang wajib sudah ditunaikan, baru kalau punya kelebihan kita infak sedekah. Yang ketiga, sedekah itu harus mengutamakan kerabat.
kerabat dekat. Ya. Jangan sampai bersedekah ke orang lain sementara orang yang punya nasab dengan kita kelaparan, kakak, adik, bibi, gitu kan. Nggak kebagian ya? Nggak diperhatikan. Walaupun mereka ada masalah dengan kita. Udah abina, Ustaz, ning mereka batu daripada ke alo, pikir heuleun, ke mamang, nggak bisa. Jangan memutuskan silaturahim. Ya, tetap, ya tidak boleh memutuskan. Termasuk makanya ada sahabat, ya Rasulullah, saya boleh mengeluarkan zakat, sedekah kepada kerabat boleh. Dan ada 2 keuntungan. Zakat kamu ditunaikan, yang kedua silaturahim. Kamu tidak putus hubungan dengan kerabat. Tapi dalam artian mungkin kalau untuk zakat apabila saudaranya termasuk asnaf ya. Kalau zakat tetap dia 8 asnaf atau tidak. Ya. Justru lebih diutamakan. Nah, 3 inilah gitu ya yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita sudah tahu adab-adab bersedekah, berinfak. Nah, kembali ke pertanyaan dasar. Gimana nih orang ketika infak tapi Allah mengujinya bukan bertambah tapi berkurang. Nah, itu sebenarnya tadi ilmu tentang sedekah, infak, dan rezekinya harus diluruskan. Yang kedua, bisa jadi itu ujian dari Allah. Diakhirkan. Itu apakah kita istiqomah atau tidak ya? Istiqomah atau tidak. Ini ada pertanyaan nih Ustadz. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita sapa dulu nih Ustadz yang setelah hadir. Ya. Ada Pak Husein Nasir, ada Bu Wiwin juga gitu, ada Pak Agus Rosadi, ada Pak Obun, ada Bu Nur, ada Umi Habibah, ada Mama Ci Azmi, ada Iya Sumirah, ada Wahyu, ada Wahyudi, ada Bu Farida juga, ada Amih Bandung, ada Zafira Naura, ada Siti Rohmah, kemudian ada Bu Alma, ada Mama Ari, kemudian ada Fatia Hikmah, ada Bu Eis, dan beberapa ada Bu Susilowati. Alhamdulillah telah mancok terus nih Ustadz, ya mantau terus dan ikut bertolabul ilmi sama kita meskipun kondisi sekarang sudah mulai malam nih Ustadz. Alhamdulillah. Bagi para ihwatul iman yang ada di rumah yang ingin bertanya, boleh langsung melalui halaman Facebook Arisalah atau melalui Japri kita. Nah, ini ada pertanyaan nih Ustadz. Sekarang kan musimnya di media sosial itu banyak yang menggembar-gemborkan sedekah, gitu Ustadz. Nah, sedangkan sedekah itu mungkin harus ikhlas. Dimana ikhlas itu apakah boleh gitu menggembar-gemborkan terus menjaharkan gitu ya. Sedekah ini, sedekah kita, apakah itu termasuk ciri yang tidak ikhlas gitu? Mungkin pertanyaannya seperti itu Ustaz. Iya, mengajak orang berinfak sedekah itu ada 2, ada yang dengan terang-terangan, ya, ada yang sembunyi-sembunyi. Dan dua-duanya itu dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh sahabat. Cuman kita harus bisa menempatkan kapan kita berinfak itu dengan syiar terang-terangan mengajak, ya, kapan sembunyi-sembunyi. Dalam satu hadis, sedekah yang baik adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu bisa jadi dalam kondisi tertentu kita lebih baik sedekah itu sembunyi-sembunyi untuk menjaga kualitas keikhlasan kita. Tapi ketika dalam momentum tertentu, sedekah itu harus menjadi syiar, bisa mengajak orang lain. Ini yang dilakukan oleh Umar mungkin ya? Nah, itulah Rasulullah juga pernah kan, besok mau perang kan langsung, sahabatku besok kita mau perang, kita butuh dana, butuh kekuatan. Makanya kan dalam Al-Quran banyak jihad itu didahulukan bi amwalikum, dengan harta dulu kan. Kalau nyawa kan satu, harta mah banyak. Apalagi hari ini kan jihad itu kebanyakan berbasiskan harta materi, kekuatan materi. Nah, Rasul juga mengajak, besok kita mau perang, siapa yang mau berinfak? Saya yang punya perisai, saya yang punya kuda. Sampai kan Umar bin Khattab pernah dalam hatinya, saya ingin mengalahkan Abu Bakar dalam setiap kebaikan. Lalu ada momentum nih, tadi besok kalau nggak salah Rasulullah mau lelang. Lelang apa?
lelang infak. Jihad. Umar bin Khattab sudah mempersiapkan, saya akan infakkan separuh, setengah harta saya. Pas singkat cerita, ketika dilelang Umar, ya Rasulullah, saya akan menginfakkan separuh dari harta saya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar itu tadi, dan ini sebenarnya para ulama tidak mengizinkan. Ini khususan keistimewaan Abu Bakar. Beliau berani mengatakan, saya akan infakkan seluruh. Dan Rasulullah itu keberatan, nggak? Sampai Rasulullah, bagaimana anak istrimu, Allah dan Rasulnya? Oh, itu makan tauhid tingkat tinggi ya. Mungkin kalau sekarang mah kayaknya nggak ada tuh. Dan memang secara tadi adab sedekah tidak boleh keseluruhan kan. Berarti infak tadi tidak boleh semuanya. Al-afu tadi. Al-afu ketika tadi. ada kelebihan, ketika menyelesaikan kewajiban. Kewajiban dulu utamakan. Tapi Abu Bakar berani mengatakan seluruhnya. Sampai Umar itu ya udah, saya kalah lagi nih. Seberapa kosong dah. Setiap kebaikan selalu Abu Bakar ya. Sabikun bil khairat, yang selalu cepat takap dalam kebaikan. Nah, jadi boleh menggembor-gemborkan ya. Kalau di situ ada ilat alasan hukum tadi, memotivasi jamaah yang lain, lalu objek manfaat infak ini jelas, itu boleh. Dan ujung-ujungnya kan ikhlas tidak mah urusan dia dengan Allah. Iya. Berarti kalau dengan hamba dengan Allah yang tahu ikhlas dan tidak. Dengan kata lain, mungkin Ustadz bisa diartikan bahwa menilai keikhlasan seseorang itu kita tidak berhak. Karena mungkin dia menjaharkan, dia mau untuk syiar mungkin ya. Jadi, gitu. Orang itu saya infak sekian, dan dianggap itu sombong gitu ya, tidak. Atau tidak ikhlas ya. Kalau memang niatnya memotivasi itu nggak apa-apa. Tapi dalam konteks tertentu sembunyi-sembunyi pun lebih baik. Tergantung kondisi, niat, motif, dan faktor pendorong kenapa dia harus syiar, harus terang-terangan, kapan dia harus sembunyi. Tapi jangan sampai seperti cerita itu Haji Muhyiddin. Dia ingin ikhlas ketika berkurban, kalau nggak salah 2 ekor sapi ya. Dia panggil hansipnya, ya saya ingin kurban, tolong sapi ini ditaruh di lapangan dan ditulis hamba Allah. Karena dia kan ikhlas kan, jangan sebut nama Pak Haji, tulis aja hamba Allah. Hamba Allah. Tapi karena seminggu dilihat terus heboh, si Pak Haji itu yang ingin ikhlas hamba Allah ternyata tergoda juga, takut ada yang mengklaim orang lain. Akhirnya dia panggil si hansipnya kan, kalau bisa kamu bilang ya ke orang lain, sapi itu hamba Allah itu adalah Haji Muhyiddin. Jadi akhirnya nggak jadi ya. Jadi dek sembunyi-sembunyi itu kapan? Akhirnya kan, nah tidak boleh seperti itu. Kadang memang gini Ustadz, kita bakal ada di posisi dimana sedekah kita, infak kita mungkin ya Ustadz, itu di posisi dimana sedekah kita, infak kita itu tidak dihargai gitu ya oleh orang lain, ibaratnya tidak diakui lah oleh orang lain, padahal kita sudah memberikan tenaga, dan biasanya yang memang menginfakkan, mengsedekahkan tenaga itu lebih dihargainya justru yang menginfakkan, mengsedekahkan mengsedekahkan dalam bentuk materi gitu ya. Kalau kita sedekah tenaga, nah itu gimana nih Ustaz supaya hati ini masih lurus gitu, condong kepada Allah dan ikhlas lillahi ta'ala kepada Allah. Ya makanya kembali ke konsep sedekah. Sedekah itu kan artinya bukti, sidqun, bukti keimanan kita. Ya, kita yakin dengan janji Allah gitu ya. Dan apa yang kita hikmahkan untuk kepentingan fisabilillah, pasti Allah membalasnya. Makanya jangan sampai kita banyak memperhatikan penilaian-penilaian orang lain. Ya. Sebagian ulama mengatakan ketika kita beramal selalu motifnya itu adalah penilaian orang lain, maka itu tidak ikhlas.
Berarti memang kita nggak ikhlas pada saat itu ya Ustaz. Maka jangan memperhatikan orang lain gitu. Kita melakukan sesuatu itu ya berdasarkan liwajhillah karena Allah. Tapi kalau sudah memperhatikan orang lain kan nanti bisa dia ingin dilihat, sum'ah, ingin disebut-sebut gitu ya. Itu yang disebut dengan penyakit yang menghalangi kemurnian keikhlasan kita dalam beribadah. Nah, memang harus diakui ya, sedekah itu menjadi kekuatan penambah rezeki itu sebenarnya jadi magnet. Kenapa? Karena bisa jadi kita ini sukses usaha itu berdampak dari kebaikan dari sedekah infak kita. Dan itu sifatnya multi efek. Misalkan ada orang ya, dia baik hati, satu kampung itu menyebutnya dia orang baik, pemberi. Itu kan multi efek. Rezekinya kan bukan hanya materi, nama baik, kehormatannya dijaga. Banyak yang menyukai beliau. Kalau dia itu sakit banyak yang berkunjung gitu. Jadi sedekah ahli infak ini subhanallah gitu ya, magnet rezekinya sangat luas sekali. Dan ini kan masalahnya tadi janji Allah yang tegas itu kita imani atau tidak gitu ya. Nah masalahnya mungkin sebagian kita ini masalah keraguan. Yang kedua perlu latihan juga. Yang namanya ibadah itu berat. Sholat itu pada dasarnya secara nafsu berat. Makanya paksakan. Lalu hayati biar khusyuk. Termasuk sedekah infak pun berat. Karena pada dasarnya dalam Al-Quran karakter manusia itu adalah pelit. Karakter manusia itu adalah pelit. Jadi kalau dia punya harta, makanya Rasulullah kan pernah mendengar ada orang, ini hartaku ya Rasulullah, ini hartaku. Bukan, harta itu ma'akalta, apa yang kamu makan, itulah harta kamu. Yang kedua ma'labista, apa yang kamu habiskan, pakaian kamu, sarana kamu yang kamu habiskan sampai rusak, itu harta. Dan yang terakhir masodakta, apa yang kamu sedekahkan, itulah harta. Jadi kembali ke pengetahuan kita ke konsep harta. Jadi hakikat harta itu adalah pertama apa yang kita makan, apa yang kita gunakan hari ini, dan apa yang kita sedekahkan. Dan yang disedekahkan kata Rasulullah maka itu akan abadi. Jadi investasi akhirat kita. Makanya manfaat infak sedekah itu bukan hanya di dunia, di akhirat. Ada satu pernyataan Ustadz yang cukup menarik dan saya selalu ingat, bahwa orang yang paling cerdas berinvestasi adalah orang yang berinvestasinya dengan cara infak dan sedekah. Nah itu gimana Ustadz? Ya ini kan masalahnya tadi keyakinan kita wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah kita nanti pas di hari pengadilan kita akan dihisab, kita akan ditimbang amal kita. Nah yang memperberat amal kita apa sih? Yang akan membela kita itu siapa nanti? Ya, ujung-ujungnya adalah amal kita. Dan kita sering mendengar hadisnya populer, yang membela orang itu ketika dia sedang di alam kubur, kuota pahalanya mengalir, itulah sodakotun jariyah. Nih, ada pertanyaan nih Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Ibu Iyah Sumirah nih di Facebook. Dalil Al-Quran tentang sedekah mohon disebutkan lagi katanya Ustadz. Kalau sedekah itu banyak ya, bahkan dalam Al-Quran sedekah itu disandingkan dengan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah akan membinasakan, menghanguskan harta yang diribakan, dan Allah akan menumbuh kembangkan, ya, menumbuh kembangkan harta yang disedekahkan, gitu ya. Terus yang tadi juga gitu ya, wa ma anfaqtum min sayyin fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Hadis-hadis juga banyak. Jadi sedekah ini menjadi solusi distribusi keadilan ekonomi. Cuman orang tidak sadarnya baru hari ini. Sebenarnya
berbagi itu dalam konsep kan namanya filantropi ya. Filantropi itu berbagi karena motifnya adalah kemanusiaan. Tapi dalam Islam berbagi itu bukan hanya sekedar kemanusiaan, tetapi bukti keimanan. Ya, tidak terasa nih Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Ustadz sendiri tentang infak dan sedekah ini. Dan terima kasih buat yang sudah memberikan pertanyaan yang sudah cukup banyak nih. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain Insya Allah kita akan bahas di minggu depan. Mungkin ada closing statement Ustadz sebelum kita undur diri. Ini hadis populer ya, wattaqun nar walau bisikin min tamratin. Jaga, jauhi, bentengi kalian dari api neraka walaupun itu dengan 1 biji kurma. Nah, ini jadi jangan sampai orang begini, Ustaz, saya nggak punya apa-apa. Sahabat itu mau kaya mau miskin tetap ya ahli sedekah sesuai dengan kemampuannya. Jadi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita miliki hari ini. Bisa jadi kita bersedekahnya bukan materi, tapi tadi senyuman, ya, tenaga kita membantu orang lain. Jadi udah kita teruslah kita berpikir positif terus, mengeluarkan aura positif, ya, mengkampanyekan yang positif. Sekecil apapun, kalau itu positif, maka akan kembali kebaikan itu kepada kita. Ya. Jadi ingat teori cermin, kita hidup di masyarakat itu tergantung tampilan kita. Kalau kita tampilannya adalah tadi orang yang, apalagi tadi ahli sedekah, insya Allah banyak pembela-pembelanya. Jangankan pembelanya manusia, malaikat pun akan membela kita. Orang yang bahagia adalah ketika orang itu didoakan oleh malaikat kebaikan. Nah, itu mungkin motivasi ya buat kita semua. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini konsep infak sedekah itu dilembagakan juga. Jadi kalau bisa infak sedekah itu menjadi problem solving sosial ekonomi, tapi harus dilembagakan supaya penyalurannya juga tepat. Jadi, ya nanti biar membantu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pakai gerakan tabarruk, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan itu harus dimanage dengan baik, dilembagakan, dikelola secara profesional, lalu diberdayakan. Dan mulainya dari kapan kita harus mulai? Tadi kan sedekah itu versus riba. Riba akan hancur kalau sedekah tumbuh. Itu terakhir. Riba akan hancur kalau sedekah tumbuh berkembang. Mulainya dari mana? Pusat-pusat riba di mana? Di pasar, di ibu-ibu. Jadi di pasar dulu nih. Lembaga sedekah infak itu harus ada di pasar, bukan di masjid. Orang infak ke masjid itu, justru di pasar, karena orang bertransaksi riba di mana? Jadi bisa membantu orang untuk keluar dari jeratan riba juga ya. Nah, ini mungkin pembahasan khusus nanti nih. Bagaimana konsep sedekah infak ini menjadi sebuah solusi ekonomi. Jadi infak sedekahnya dengan orientasinya di masjid. Gimana sedekah infak itu digalakkan, diberdayakan di pasar, sehingga orang tidak kerentenir. Insyaallah kecil itu. Ya, alhamdulillah Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmunya. Alhamdulillah para ikhwat iman yang dimuliakan Allah. Hari ini kita belajar tentang bagaimana keistimewaan dari infak dan sedekah. Di sini kita belajar bahwa ternyata memang bersedekah pun itu siapapun bisa melakukan sedekah. Bahkan tadi dengan sebiji kurma pun bisa. Ini artinya bahwa kita bisa bersedekah dengan sesuai dengan kemampuan kita tadi. Dan alhamdulillah juga tadi kita belajar bahwa 3 keutamaan bagaimana supaya sedekah itu menjadi sedekah yang berkualitas. Yang pertama adalah bersedekahlah dalam keadaan sehat dan kuat. Hari ini kita sehat, hari ini kita dikasih kelebihan finansial, maka
sebaiknya kita mengeluarkan infak dan sedekah, karena ini merupakan kesempatan selagi kita masih sehat, selagi kita punya kekuatan finansial. Yang kedua tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa selesaikan dulu yang wajibnya, selesaikan dulu zakatnya, selesaikan dulu nafkah kita kepada keluarga kita. Dan yang ketiga bahwa bersedekah itu harus mengutamakan kerabat dan orang-orang sekitar. Mudah-mudahan infak dan sedekah kita hari ini bisa terus kita istiqomahkan, bisa menjadi magnet rezeki, karena rezeki ini bukan hanya secara materi, tapi rezeki ini banyak dari kesehatan, dari perlindungan aib, dan lain-lain yang memang kebaikan untuk kita semua. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan, masih juga dalam kajian yang sama ya di Majelis Tazkiyah ini dengan tema yang masih sama, cuman nanti ada poin yang berbeda tuh, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk bisa mendatangkan rezeki ya. Nah, salah satunya yang hari ini adalah infak dan sedekah. Insya Allah di minggu depan kita akan tema yang berikutnya yaitu tentang silaturahmi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran buat semua ikhwatul iman yang telah mengirimkan pertanyaan, mengirimkan report gitu ya. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.